Kita belajar yang penonton ya. Kita belajar kurang lebih nih Pak Ghazali waktu kecil orangnya kayak apa gitu ya Pak Ghazali. Mohon izin ya Pak. Anak plekmatis sejak kecil itu anak yang damai. Jarang rewel. Nurut ya. Bahkan mungkin bajunya udah basah karena keringat nggak nangis ya. Tunggu sampai ibunya yang gantiin. Dibanding bayi yang lain. Ya. Nah, karena memang di otak bayi plekmatis ini selalu bilang damai, 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 kadang-kadang dia mulai capek sendiri. Ya, makanya bayi-bayi plekmatis waktu kecilnya itu suka ngantukan itu. Ya, makan pun bisa sambil tidur. Ya, saya perhatikan itu. Ya, termasuk anak saya, karena saya kan banyak ya 5 ya, dan pasti semua watak ada. Ya, itu kalau waktu kecil, wah ini ngantuk nih. Jarang marah, jarang nangis, jarang marah, dan jarang ngeyel. Ya, ternyata dia capek rupanya. Dia capek, makanya butuh waktu tidur yang lebih banyak sedikit dibanding watak yang lain. Karena jarang marah, jarang ngambekan gitu. Ya, oke? Nah, terus ada ciri khas juga orang damai sejak kecil sampai sekarang ya, selalu bilang terserah, terserah bunda aja, terserah, terserah. Watak lain kadang-kadang bilang terserah, tapi tidak yang seperti plekmatis yang hampir seringnya terserah. Nah ini kadang-kadang kalau ibunya gemes, pilih dong, masa terserah semua? Iya terserah bunda aja, gitu. Ya, sampai besar pun, ya orang plekmatis sering menjawab terserah. Apalagi kalau suruh milih. Katakanlah diajak makan, ya, diajak makan restoran, ditanya sama temennya kan mau makan apa, nanti jawabnya terserah gitu. Kadang-kadang dia ngebatin sendiri, ya terserah gitu. Ya kan? Gitu Pak Ghazali, banyakan terserahnya. Kalau misalnya enggak Bu Esa, saya bisa memilih, berarti watak sanguinisnya lebih dominan, ya. Nah, gitu. Oke. Sekarang, nah ini contoh anandaku yang nomor 4, namanya Mas Jaler, Masya Allah. Ini kalau anak plekmatis itu, ya Allah, mukanya emang udah baik banget. Ya. Nah, ya kekuatan orang plekmatis apa? Senantiasa berhasrat damai, selalu mau damai, nggak mau konflik. Diplomatis, ya kalau ngomong itu nggak to the point. Dia bisa muter-muter supaya nggak membuat orang lain tersinggung. Dari kecil, tenang dan praktis. Pokoknya cari yang praktis saja, ya. Kemudian apa lagi? Senang dengan pekerjaan yang rutin. Makanya orang plekmatis, anak plekmatis, dan juga orang dewasa yang plekmatis itu kuat dengan pekerjaan yang monoton. Ya, sementara mungkin watak yang sutradara nggak kuat tuh kerjaan monoton itu. Apalagi watak artis, udah nggak kuat kerjaan monoton. Tapi plekmatis ini pekerjaan yang rutin. Ya. Kemudian apa lagi? Dapat diandalkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang monoton, dapat diandalkan dia. Ya. Kalau disuruh misalnya ya mengerjakan sesuatu, duduk di sini itu bisa lama-lama duduk di situ. Ya. Kemudian apa lagi? Mengerjakan sesuatu dengan rileks dan mencari cara mudah. Rileks, santai bun. Ayo dong nah cepetan, misalnya gitu ya. Tunggulah bun, santai bun. Tenang aja lah bun. Nah itu. Ya, jadi kekuatannya banyak kan tadi ada 6. Ya. Ada lagi kekuatannya apa? Menghindari konflik. Ya, ini juga termasuk kekuatan, tapi ya di sisi lain bisa-bisa terlalu menjadi kelemahan juga kalau terlalu sering menghindari konflik. Tapi untuk saat ini kalau ada anak yang menghindari konflik, berarti kan dia aman kan. Ada temennya berantem ya dia udah menghindari aja, nggak ikut berantem kan. Nah itu juga kekuatan sebetulnya. Ya, apalagi humoris. Tapi kadang garing kalau lucu. Ya, terus apalagi ya suka mengerjakan suatu hal dalam satu waktu. Ya, makanya kalau nanti disuruh mengerjakan sesuatu yang lain-lain, tunggu dong, ini belum selesai. Apalagi laki-laki. Kalau misalnya anak plekmatis perempuan masih mending karena ada program otak perempuan yang korpus kolosumnya lebih tebal, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Ya, kalau laki-laki kan enggak, korpus kolosumnya lebih tipis, jadi fokus pada satu pekerjaan. Sudah laki-laki plekmatis, jadi kalau lagi ngerjain satu disuruh lagi orang lain dia langsung gerah. Tunggu dulu, ini belum selesai. Nah, gitu. Ya, baik. Dan kelemahannya apa? Ya, jalan kefasikannya apa? Sulit mengambil keputusan. Kenapa? Terlalu damai. Ya, karena nggak enak kalau menyinggung orang lain. Makanya anak plekmatis kita ajarkan untuk ya belajar mengambil keputusan. Saya juga dulu begitu, tapi sekarang karena sudah 22 tahun ngurus narkoba,
dengan metode terapi komunitas, ya, membentuk sebuah pribadi-pribadi unggul gara-gara ngurus narkoba, sudah mulai saya mudah ambil keputusan sekarang. Walaupun tetap ya ada rasa nggak enaknya. Saya orang pragmatis, ya. Kemudian sering kurang antusias. Udahlah gini aja cukup ini. Ya, kelemahan-kelemahan pragmatis ini. Ya. Makanya misalnya ya kita orang pragmatis ya, katakanlah punya kendaraan misalnya kan, itu aja. Walaupun orang bilang itu bisa lebih bagus lagi Bu Isa, ya nggak, udah ini aja, ini enak udah, ya udah syukur. Apalagi kalau belajar bahwa bersyukur itu lebih bagus. Nah ini makanya sering kurang antusias. Atau kalau udah capek banget diajak kemana aja udah males, nggak, gua di rumah aja misalnya gitu, ya. Kemudian tekad bajanya tersembunyi anak pragmatis ini. Ya, mereka ini punya, orang-orang suka meremehkan mereka bahwa kok dia nggak ada semangat ya, padahal dia tekad bajanya tersembunyi. Ini pragmatis. Ya. Ada juga lagi kelemahannya apa? Mudah stres bila banyak konflik. Kalau terlalu banyak konflik ya, dituntut ini oleh orang tua, guru juga, aduh dia langsung stres. Taruh. Ya. Terus apalagi cemas menghadapi perubahan. Kalau misalnya kita punya anak pragmatis, kemudian orang tua sering pindah-pindah bekerja, ini anak pragmatis, kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 di sekolah nih, di Islamic Village, tiba-tiba harus pindah barangkali misalnya di Samarinda ya, Bu Indi, ada Bu Indi, ada sahabat saya dari Samarinda ya, itu tuh cemas tuh, aduh, kok pindah ya gitu. Karena cemas menghadapi perubahan. Makanya kita perlu dampingi dia, kasih tahu bahwa tenang, nanti di sana orangnya baik-baik kok. Nanti kita kenalan, nanti Bunda temenin, gitu. Karena ada watak lah dia diantar ke sekolah masih, kemudian orang tuanya mau pergi, dia akan agak-agak, "Entar dulu dong, maksudnya gitu." Ya sudah, kasih waktu dulu sebentar. 10 menit kan ya, untuk temani dulu sebentar. Kasih keyakinan bahwa tenang nak, di sini tempatnya damai nak. Nah, kata kunciannya adalah damai. Temennya semua damai nak. Ini guru-gurunya juga orang yang damai. Cepetan ayo sekarang ayo. Tunggulah Bun, udah langsung. Kadang-kadang bukannya malah dia jadi semangat, malah jadi kaku, jadi kayak batu. Akhirnya dia flight, dia pergi tinggal tidur tuh. Tarik selimut tinggal tidur. Ya, mau berteriak itu orang tuanya udah jadi batu dia. Ya, nggak bisa apa-apa. Itu bahayanya anak-anak pragmatis. Ada orang yang terlalu berisik. Ya, dan juga tidak suka pada orang yang terlalu banyak berhadap kepadanya. Nah ini orang pragmatis, makanya kalau misalnya kita memang berharap padanya, jangan terlalu sering dikasih lihat bahwa kita berharap pada dia, ya lulus dengan nilai bagus, nanti masuk sekolah yang bagus atau masuk kuliah yang bagus, nanti dia, jangan terlalu kasih lihat kayak gitu. Udah tenang aja, kenapa? Dengan tenang kita nggak kasih lihat terlalu pengharapan, dia malah bisa menembus itu. Ya. Kemudian senang kepada orang yang bagaimana, mau mengambil keputusan untuk dirinya, makanya selalu terserah Bunda, terserah ayah, terserah Pak Guru, terserah. Atau bahkan sama temannya terserah kamu gitu. Oke deh sini, kata ibunya, sini. Oke dia senang. Ya, tentu nanti ada tipsnya ya bagaimana untuk mendorong dia ya. Mau mengakui kekuatan wataknya. Jadi kalau punya anak pragmatis, tolong tidak diremehkan. Akui kekuatannya apa, yaitu damai. Masya Allah nak, kamu betul-betul anak damai, anak Bunda ya Allah, alhamdulillah. Itu yang bikin dia langsung percaya diri. Ya, mau menghargai dan respect kepadanya. Karena apa? Anak damai ini selalu mengalah. Orang tua yang punya anak banyak, katakanlah saya ya punya anak 5 dengan berbagai macam jenis watak. Kemudian saya misalnya beli permen, ya, kemudian di toko itu permennya hanya ada 4, anak 5 bawa pulang ke rumah. Ada 1 yang nggak kebagian, maka anak yang damai ini yang pasti nggak kebagian, karena dia mengalah, ya. Dan kadang-kadang orang tua suka lupa sama dia. Akhirnya besoknya ya selalu suruh dia mengalah. Ini yang kasihan nanti. Ini yang nanti dia tertekan. Ya, oke. Dan moto orang pragmatis, ini ananda kami yang keempat, yang pragmatis, yang sekarang kelas 12 ya, jalan. Ya. Motonya apa? Saya suka belajar dengan mudah. Ya, makanya selalu kasih tahu belajar itu mudah, nak.
Selalu kasih masukannya gitu. Jangan yang, kalau kamu belajar matematika itu susah banget, itu nggak suka dia. Ya. Penuh tantangan, dia nggak suka itu. Ya, kasih tahu, mudah itu. Matematika mudah, nak. Ya, lulus kelas 12 insya Allah mudah, tenang ya. Oke? Dan tolong jelaskan perlahan-lahan. Anak pragmatis ini selalu tanya bagaimana caranya, bagaimana, kepalanya tuh bagaimana. Jelasin aja, ulang dong, jelasin aja. Tanpa harus kita melabel, gimana sih masa gini aja, nggak bisa. Ya, telat banget sih, tell me banget sih. Please, itu nggak usah seperti itu. Dia sedihnya minta ampun tuh. Ya, kemudian apalagi itu, please bantu saya untuk lebih paham. Maka anak saya Jalar ini, kelas 12 ini, dia walaupun misalnya sudah ada bimbel sekolah, tetap aja ada bimbel online-nya. Bu, aku pengen ada bimbel yang online, yang aku kalau tanya di tempat kelas yang rame, kayaknya malu, Bu. Ya sudah, akhirnya begitu, karena dia butuh ajaran belajar one-on-one, sehingga setiap nanya bagaimana, dia nggak terlalu malu. Tapi kadang-kadang malah malu juga dengan bapak ibu gurunya. Ya, takut dianggapnya nggak ngerti-ngerti. Padahal dia kepengen. Maka bapak ibu guru juga kalau tahu muridnya pragmatis, ya tanpa diminta, tolong nggak ulang lagi, pelan-pelan. Ya. Saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Orang pragmatis ini baik banget, ya. Selalu membantu orang. Tapi pas dia yang butuh, nggak ada yang bantuin. Kesian ya, Masya Allah. Makanya harus paham nih. Ya. Oke, terus tips untuk orang tua bagaimana? Ajari untuk memiliki tujuan dan target, pelan-pelan. Ya. Ajari juga untuk bergerak lebih cepat. Ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak, dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri kalau ada konflik. Ya, ini 4 ini nih. Supaya orang damai ini mulai tough, mulai sedikit dia kuat ya. Tapi ingat, namanya proses pembelajaran, nggak hari itu juga kita ajarkan dan 4-4-nya jadi seperti ini, nggak begitu. Ya. Dia baru bisa dapat jati dirinya itu di usia-usia SMA itu, baru bisa dia pakai cara-cara yang orang tuanya ajarkan. Ya, kalau nggak kasihan, nanti dia watak ini yang paling sering dibully oleh teman sekolahnya. Jangankan teman sekolahnya, kita juga orang tua sering bully dia tanpa sadar. Ya, makanya ini hati-hati kalau punya anak damai. Kadang juga ya siapapun tanpa sadar gitu. Oke, ini pragmatis. Ya.